Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan siang hari ini ya, kita akan memulai taklim rutin kita ya. Kita akan membaca sebuah buku ya, kumpulan dari perkataan Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Judulnya adalah Al-Wajibatu Al-Mutahattimatu Al-Ma'rifatu ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban-kewajiban yang harus diketahui ya. Al-Mutahattimat yang harus ya. Al-Ma'rifah diketahui ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Wajib itu artinya bahwa sesuatu itu adalah yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu ya. Dikatakan wajib karena perkara-perkara yang akan kita bahas itu ya, diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya dan diberikan dosa bagi orang yang meninggalkannya. Dalam istilah yang lain, para ulama menyebutkan ya, perkara-perkara yang seorang muslim itu tidak boleh bodoh tentangnya ya, dengan istilah ma'lumun minad dini bid-darurah. Jadi ada bagian-bagian dari agama ini mau siapapun orangnya ya harus tahu ya. Mau dia orang terpelajar, tidak terpelajar ya. Mau dia orang tua, laki-laki, perempuan ya. Tidak ada uzur untuk tidak tahu. Ya. Tidak ada uzur untuk tidak tahu ya. Sering diistilahkan oleh ahlul ilmi dengan istilah ma'lumun minad din bid-darurah ya. Perkara-perkara agama yang harus setiap orang faham. Dan itu hukumnya fardhu ain ya. Hukumnya adalah fardhu ain, setiap jiwa, setiap kita ya harus belajar itu, harus ngerti itu ya. Tidak bisa gugur dengan sekelompok orang mengetahui, nggak bisa ya. Tidak bisa gugur dengan satu dua orang belajar, yang lain nggak perlu, nggak bisa ya. Jadi ada bagian agama ini ya harus setiap orang faham ya. Setiap orang ngerti ya, setiap orang belajar, setiap orang memahami ya. Itulah yang disebut dengan al-wajibat al-mutahattimat ya. Kewajiban-kewajiban yang memang harus ya. Ma'lumun minad din bid-darurah, perkara agama yang harus diketahui ya. Kalau kita buka kitab ini ya, maka Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab ya, ini dikumpulkan dari perkataan-perkataan beliau dari banyak kitab ya. Memang yang dihimpun di sini perkara-perkara yang ya kita nggak boleh bodoh ya. Dimulai dengan al-usul ats-tsalatsah ya, 3 prinsip yang pokok dalam Islam ya. Kemudian beliau berbicara juga tentang syurut la ilaha illallah ya, syarat la ilaha illallah ya. Terus sampai nawaqidul Islam ya,
perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Ya. Ini juga harus kita tahu, ya, mengetahui, mengenal perkara-perkara yang membatalkan keislaman kita. Ya. Untuk apa? Untuk kita hati-hati, ya. Untuk kita berhati-hati, untuk kita waspada. Jangan sampai karena kejahilan kita tentang nawaqidh al-Islam, ya, kejahilan kita tentang perkara-perkara yang membatalkan ini, akhirnya kita terjatuh ke dalam perkara itu dan kita tidak sadar, ya. Baik, kita akan mulai dengan al-wajibul awal. Kewajiban pertama yang harus kita faham, ya, adalah al-usulu ats-tsalatsah. Al-usulu ats-tsalatsatu. Ya, antum sambil ngasih harokat, ya, belajar dan terjemah juga. Ya, sengaja kita membaca supaya sambil belajar sedikit-sedikit bahasa Arabnya. Ya. Al-usulu ats-tsalatsatu. Al-usulu ats-tsalatsatu. Ya, 3 prinsip yang pokok. Ya. 3 prinsip. Ya, al-usul itu adalah jamak dari kalimat aslun. Aslun, usulun. Ya, jamaknya usul. Yang artinya ma yubna alaihi ghairu, sesuatu yang dibangun di atasnya perkara yang lain, itu namanya aslun. Ya. Asfalus syai', ya. Sesuatu yang paling dasar, paling bawah, itu namanya aslun. Ya. Maka ada kalimat aslus syajarah, ya. Kalau disebut aslus syajarah artinya akarnya, ya. Aslu asyajarah artinya adalah akarnya, karena dia yang paling bawah dan dialah yang terbangun di atasnya pohon itu, ya. Maka disebut dengan usul. Itu perkara yang paling kuat, ya. Janibus syai' al aqwa, ya, bagian terkuat sesuatu namanya aslun, ya. Sering disinonimkan dengan kata rukun, ya, rukun atau arkan. Jadi ada 3 prinsip yang pokok dalam Islam, ya. 3 prinsip yang pokok dalam Islam. Disebut prinsip, disebut pokok karena ketiga hal inilah yang nanti harus terus kita jaga, ya, kita rawat sampai ketika kita sudah berada di alam kubur kita, ya, pertanyaan itu tidak jauh dari 3 hal ini, ya. Itu tentang man rabbuka, ya, siapa Tuhanmu, wa man nabiyyuka, ya, tentang siapa nabimu, dan wa madinuka, ya, pengetahuan kita tentang Allah, ya, pengetahuan kita tentang Rasul, dan tentang apa yang dibawa oleh Rasul itu. Itulah 3 prinsip yang setiap muslim harus faham, ya. Bukan sekedar fahamnya, ya, tetapi juga adalah bagaimana itu diaplikasikan, bagaimana itu diamalkan, ya. Karena pertanyaan malaikat, ya, itu adalah dari 3 prinsip ini. 3 prinsip ini juga yang kemudian selalu kita ikrarkan, ya. Di pagi hari, di petang hari kita membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina, ya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, ya. Bahkan seorang tidak disebut merasakan rasanya iman, ya, kecuali orang yang menyatakan Allah itu Rabbnya, Muhammad itu nabinya, dan agama Islam itu adalah sebagai agamanya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan." Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, "Hadhihi ats-tsalatsatu hiya usulul Islam allati la yaqumu illa biha wa 'alaiha." Tidak merasakan manisnya iman kecuali orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya, ya. Ibnu Qayyim kemudian berkomentar,
Hadhihi thalathatu, tiga hal ini usulul Islam, disebut dengan prinsip-prinsip Islam, ya, rukun-rukun Islam. Allati la yaqumu illa biha wa 'alaiha, yang tidak mungkin Islam itu berdiri kecuali berdiri di atas prinsip ini, ya, dibangun di atas tiga prinsip ini. Taib. Berkata penulis, al-usulu tsalatsatu, al-usulu ats-tsalatsatu, ya. Ini bentuknya kalau dalam bahasa Arab namanya na'tun wa man'ud, ya, sifat wa mausuf, sifat dan yang disifati, ya. Jadi antara sifat dengan yang disifati itu harus sama. Kalau mudzakkar, kalau laki-laki, laki-laki bentuknya. Kalau muannats, bentuknya muannats semua. Kalau jamak, ya jamak semua. Kalau tunggal, tunggal semua. Al-usulu tsalatsatu allati, yang, ya, allati yang yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha. Allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha. Tiga prinsip yang wajib atas setiap muslim, ala kulli, atas setiap muslimin, setiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim wanita, ma'rifatuha, wajib untuk diketahui, wajib untuk mengetahuinya. Ma'rifatuha harokatnya dhammah, marfu' sebagai fa'il, ya, sebagai subjeknya. Apa saja? Wahia, yang pertama ma'rifatul abdi rabbahu, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ditanya tentang tiga prinsip itu apa, ya, tiga pilar yang harus kita fahami itu apa, maka dia adalah yang pertama ma'rifatul abdi rabbahu, ya. Prinsip yang pertama, pilar yang pertama adalah seorang hamba mengenal Rabbnya, ya, mengetahui Rabbnya, mengetahui tentang siapa Tuhannya, ya. Wa dinahu, mengetahui tentang apa agamanya. Wa nabiyyahu Muhammadan, dan mengetahui tentang siapa nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Pengetahuan seorang hamba tentang Allah, ya, tentang Rabbnya, ya, tidak berhenti pada pengetahuan bahwa Allah itu dari sisi rububiyah, dari sisi Allah sebagai Tuhan yang mencipta saja, ya. Tidak berhenti pada poin ini, ya, bahwa Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai zat yang menghidupkannya, Allah sebagai zat yang memberikannya rizki, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Enggak sampai di situ saja, ya. Tetapi mengenal Allah sebagai Rabb itu adalah maknanya lebih luas dari itu. Jadi mencakup makna rububiyah, Allah sebagai Tuhan pencipta, dan juga masuk di dalamnya mengenal Allah sebagai uluhiyah, sebagai zat yang diibadahi. Karena justru itulah yang dimaksud, ya. Jadi mengenal Allah sebagai zat yang diibadahi itulah yang dimaksud sebenarnya. Bukan sekedar mengenal Allah sebagai pencipta, ya. Tetapi disebutkan Rabb di sini bahwa Allah itu sebagai pencipta karena dari sanalah pintu untuk orang mengenal Allah sebagai Tuhan yang diibadahi, ya. Yang seharusnya
ya. Di saat orang sudah kenal, faham Allah sebagai zat yang mencipta, mengatur, memberi rezeki, seharusnya menjadikan Allah itu sebagai zat yang juga diibadahi. Ya. Maka di saat Allah Azza wa Jal, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beribadah kepadanya, ya, menyuruh manusia beribadah kepada Allah, Allah selalu menyebutkan tentang sifat-sifat ketuhanannya. Ya, disebutkanlah tentang sifat-sifat ketuhanan Allah. Allah itu yang mencipta, yang mengatur, ya. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ya, ai ilahakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, yaitu Tuhan kalian. Siapa? Disebutkanlah setelah itu tentang sifat-sifat ketuhanan Allah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu Allah Rabb yang menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, ya, diharapkan dengan itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda, siapa? Yaitu Allah yang sudah menciptakan untuk kalian bumi ini firasyan, sebagai hamparan untuk kita tidur. Was samaa binaan, Allah yang sudah menciptakan langit menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah yang sudah menurunkan dari langit air, hujan. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, kemudian dengan air itu Allah menurunkan untuk kalian, menumbuhkan untuk kalian buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, ya. Maka kalau kalian sudah faham Allah itu seperti itu sifatnya, ya, Rabb itu seperti itu sifatnya, menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan pohon dan buah-buahan sebagai rezeki bagi kita, ya seharusnya jangan mencari Tuhan yang lain. Fala taj'alu lillahi andadan in kuntum ta'lamun. Ya. Kan aneh, ya. Aneh, sudah percaya Allah sebagai yang menciptanya, percaya Allah sebagai yang menghidupkannya dan mematikannya nanti, percaya bahwa rezeki itu datang dari Allah, tapi begitu disuruh menyembah, dia cari sesembahan yang lain, yang sifat-sifat itu dia nggak punya, ya. Nah, kalau menutup ayat itu dengan fala taj'alu lillahi andadan in kuntum ta'lamun, ya, maka jangan sekali-kali kalian mencari tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian tahu, ya, bahwa tandingan selain Allah itu nggak bisa mencipta, tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi, tidak menurunkan hujan, ya. Jadi ma'rifatul abdi rabbah, seorang hamba kenal Allah bukan sekedar kenal sebagai pencipta, ya. Kalau itu saja, kalau berhenti di situ, orang musyrikin sudah lebih dulu kenal Allah sebagai pencipta, ya. Iblis lebih dulu kenal Allah sebagai pencipta. Bahkan mungkin pengetahuan iblis tentang rububiyah Allah, Allah sebagai penciptanya, mungkin lebih meyakinkan daripada kita, ya kan? Kepercayaan iblis tentang Allah itu ada, Allah itu mencipta, mungkin lebih besar kepercayaannya daripada kepercayaan kita. Kenapa? Keimanan iblis tentang Allah itu Rabb pencipta itu mungkin lebih besar daripada keimanan kita. Iya. Karena mereka, iblis berbicara, berkomunikasi, berdialog dengan Allah, ya. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pengetahuan, sekedar pengetahuan tentang Allah sebagai Rabb pencipta, tapi adalah Allah sebagai ilah, sesembahan yang ditaati, yang dipatuhi, yang kita tunduk kepadanya. Itu yang nggak ada di iblis, dan itu yang tidak ada pada orang-orang musyrik, ya. Makanya di awal-awal Islam tidak ada masalah, ya. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, nggak ada masalah Nabi dengan orang Quraisy, kan nggak ada masalah. Nabi tenang-tenang saja di Mekah, orang Quraisy pun tenang-tenang saja dengan Nabi. Kenapa? Karena masih pada fase yang sama, yaitu mengenal Allah sebagai Rabb,
ya. Nabi belum mengajak mereka untuk ayo nyembah Allah, belum. Ya. Begitu Nabi mengajak orang musyrikin Quraisy, ya, menyembah Allah, meninggalkan tuhan-tuhan patung tadi, barulah terjadi perselisihan. Ya. Baru terjadi permusuhan. Ya. Maka ditulis dalam Al-Quran banyak sekali, ya, pernyataan-pernyataan, ya, bagaimana orang Quraisy itu, orang-orang musyrikin itu memang percaya. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ya. Kalau kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy, ya, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan, ya Allah. Enggak ada jawaban yang lain. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ya. Saking percaya mereka kepada Allah itu sampai pada tingkat kalau mereka di tengah lautan kemudian datang gelombang yang besar, ya. Kembali itu datang keimanan mereka itu muncul, ya. Doa mereka hanya kepada Allah. Tapi kalau sudah diselamatkan sampai ke darat, idahum yusyrikun. Mereka lupa lagi, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwas sekalian, ya, ma'rifatul abdi rabbahu, ya, seorang hamba mengenal Allah, ini prinsip yang sangat penting. Ya. Mengenal Allah, bahwa Allah sebagai ilah yang disembah, dan Allah ilah yang disembah itu kenapa disembah? Karena Allah punya asmaul husna. Ya. Jadi 3 tauhid yang sering dibahas itu semuanya saling berkaitan. Ya. Semuanya saling berkaitan, ya. Seorang itu percaya Allah disembah itu karena Allah itu yang mencipta kita, dan Allah itu yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, ya. Karena tidak mungkin zat yang disebut ilah itu kemudian tidak punya nama yang indah. Tidak mungkin zat yang disembah itu kemudian tidak punya sifat yang mulia. Harus sifatnya mulia, harus sifatnya itu yang maha sempurna. Dan itu tidak ada yang punya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatul abdi dinahu. Ya. Kemudian juga kita dituntut untuk tahu tentang agama kita. Ya. Dituntut kita tahu tentang agama kita, inna dina indallahil Islam, tahu bahwa agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam saja, tidak ada yang lain. Ya, inna dina indallahi al-Islam, tahu, ya, ma'rifatuddin bil adillah, mengenal agama ini dengan dalil-dalilnya, faham dengan dalil-dalilnya. Ya, seorang muslim dituntut untuk tahu agamanya beserta dalil-dalilnya. Ya, tidak harus detail tapi dia tahu landasannya, ya, tahu sumbernya, ya, harus tahu, ya. Karena agama ini mabniyun 'ala dalil, ya. Agama Islam ini dibangun di atas dalil, ya. La yubna 'alal aql, bukan dibangun di atas akal. Ya, sumbernya harus jelas agama ini, ya. Yang disebut dengan masdar at-talaqqi, ya. Jadi Islam itu punya masdar at-talaqqi, sumber pengambilan ilmunya itu ada. Ya, yang tentu berbeda dengan sumber pengambilan ilmu di agama yang lain atau pemahaman yang lain, ya. Bahwa Islam itu sumbernya adalah Al-Qur'an. Ya, kenapa harus Al-Qur'an? Ya, karena agama ini berbicara tentang Allah, ya. Agama ini berbicara tentang Nabi Muhammad. Agama ini berbicara tentang hari akhir, tentang yang gaib, ya. Sementara tidak ada yang tahu tentang Allah, zatnya, sifatnya bagaimana kecuali ya Allah itu sendiri. Ya, yang itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah as-sunnatus sahihah, ya, itu sumbernya, ya. Agama ini bersumber dari sunnah yang sahih, ya. Tidak peduli apakah sunnah itu ahad, satu orang yang meriwayatkan, atau mutawatir, banyak yang meriwayatkan. Bagi kita ahli sunnati wal jamaah itu tidak menjadi masalah selama bahwa syarat sahihnya terpenuhi. As-sunnatu as-sahihah, ya.
Kenapa kok harus sunnah? Ya, bukan yang lain. Ya karena tidak ada yang tahu tentang Allah, tentang agamanya ini kecuali Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya, beliau yang paling tahu setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sumbernya adalah al-ijma'. Ini yang disepakati, ya, kesepakatan para ulama, para sahabat. Dan kesepakatan mereka adalah kesepakatan yang sudah digaransi oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak mungkin kesepakatan mereka salah. Ya, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku itu bersepakat di atas kesesatan. Ya. 3 hal ini menjadi sumber yang jelas bagi agama kita. Ya. Yang lainnya, ya, ada yang mengambil sumber agamanya lewat mimpi. Mimpi gak bisa jadi patokan. Ya. Kemudian lewat akal. Ya. Ma yastahsinhul aqlu qabiluh. Apa yang dianggap baik akal diterima. Yang tidak masuk akal ditolak. Nggak bisa. Ya. Walaupun Islam juga tidak mengkerditkan akal. Ya. Islam menghormati akal. Ya. Menempatkan akal pada tempatnya. Tapi itu bukan sebagai sumber. Ya. Mimpi tidak menjadi sumber, ya, karena banyak, dan akan kita temukan bagaimana kelompok-kelompok yang munharifah, ya, kelompok-kelompok yang menyimpang itu sumbernya bukan hanya 3 yang tadi kita sebutkan. Mereka menambahkan lagi, ya, akal menjadi sumber, filsafat menjadi sumber, mimpi menjadi sumber, ya, mungkin penerawangan perkara gaib menjadi sumber, ya. Akhirnya agama menjadi tidak ada standarnya. Ya, agama menjadi tidak ada standarnya. Ya, kalau akal menjadi timbangan, maka agama tidak lagi memiliki standar yang jelas. Ya, karena satu masalah, kalau timbangannya akal, ya, tentu akan berbeda satu kepala dengan kepala yang lain dalam menilai. Ya, akan berbeda. Ya, orang akan mengatakan bahwa ini baik menurut akalnya. Tapi mungkin menurut akal orang lain itu adalah tidak baik. Tetapi kalau sumbernya Al-Quran, ya, sumbernya hadis yang sahih, maka insya Allah agama ini akan jelas barometernya, jelas ukurannya, jelas standarnya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar kenal nama dan nasab. Ya. Jadi bukan kenal namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dan surah sampai Hashim sampai Ibrahim misalnya. Bukan. Itu bagus, ya. Tapi lebih dari itu mengenal bahwa beliau adalah seorang rasul yang diutus Allah, yang punya konsekuensi. Ya. Di saat kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya, kita sudah bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan Allah, maka ada konsekuensi dari ucapan kita. Paling tidak ada 4 konsekuensi. Ya. Pertama, ya, jadi kalau kita sudah mengucapkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, ya, maka ada 4 konsekuensi yang harus kita lakukan. Ta'atuhu fima amar. 1, ya wajib taat dengan apa yang diperintahkan. Yang kedua, ya, jadi yang pertama ta'atuhu fima amar. Yang kedua tasdiquhu fima akhbar. Kewajiban kita adalah membenarkan, mempercayai apa yang beliau beritakan. Ya. Jadi konsekuensi dari makrifat kita kenal Muhammad sebagai nabi dan kita bersaksi Muhammad sebagai nabi, konsekuensinya ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, ya kita taat kepada beliau dalam perkara yang beliau perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, ya, membenarkan apa yang menjadi berita beliau. Masuk akal, tidak masuk akal, benarkan saja. Karena apa yang beliau beritakan itu pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nabi tidak pernah berbicara dalam urusan agama ini kemudian yang beliau bicarakan keluarnya dari hawa nafsu, tidak mungkin. Melainkan itu wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, ya, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi, ijtinab, ya, menjauhkan diri, menjauhi dari apa yang beliau larang, apa yang beliau cegah kita jauhi. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh Allah disembah kecuali dengan syariat yang ditetapkan oleh Nabi. Ya. Tidak boleh Allah disembah kecuali dengan syariat yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Itu kalau kita benar mengenal Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, ya. Konsekuensinya adalah taat. Karena kita tahu beliau Nabi, beliau Rasul, ya kita taat. Karena pasti yang dibawa oleh Nabi, dibawa oleh Rasul itu pasti benar. Kalau kita kenal beliau Nabi, beliau adalah Rasul, maka ya harus mempercayai apa yang jadi berita beliau. Ya, tasdiquhu fima akhbar. Ya. Mau berita itu mustahil, tidak mustahil, terima saja. Ya. Kemudian apa yang menjadi larangan-larangan jadi jauhi. Karena beliau tidak melarang kecuali perkara yang pasti ada keburukan. Ya. Tidak melarang kecuali perkara itu ada madarat bagi umatnya. Ya, beliau tahu itu ada madarat, maka beliau larang. Kemudian yang keempat, ya, konsekuensinya adalah ya jangan kita berkreasi sendiri dalam ibadah. Ya. Anda mengenal Muhammad sebagai Rasul, kok kemudian cara ibadahnya bikin sendiri. Dan terus apa fungsi kerasulan beliau itu? Ngapain diutus seorang Rasul kalau kemudian cara ibadah kita nyari cara sendiri, ya, berkreasi sendiri, berijtihad sendiri, sementara Rasul sudah mengajarkan kepada kita, ya, bukan hanya yang global, detilnya di apa yang global di Quran beliau detilkan dalam hadis. Ya. Jadi kalau Al-Quran datang dengan perkara yang global misalnya, maka Rasul datang untuk kemudian mendetilkan yang global tadi, mentafsil, ya, dirinci oleh Nabi SAW, bahkan dipraktekkan langsung di hadapan para sahabat, diperlihatkan. Ya. Utsman ibn Affan ketika mengajarkan cara wudhu, beliau bercerita, ya, man tawaddo'a nahwa wudhu'i hadza, ya. Ya, bercerita begitu Rasul selesai wudhu, beliau mengatakan barang siapa yang berwudhu seperti wudhu saya ini. Artinya apa? Rasul praktek di depan para sahabat, diperlihatkan cara wudhunya. Bukan sekedar Rasul berbicara wudhu itu 1, 2, 3, 4, enggak, dipraktekkan langsung dan sahabat melihat. Ya. Rasul sholat, ya, kan bukan sekedar mengatakan sholat itu dari takbir, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian sampai salat, bukan. Rasul langsung berdiri di atas mimbar, nyontohin sholat, ya, di atas mimbar supaya kelihatan oleh jamaah-jamaah yang belakang. Begitu selesai Rasul berbalik kepada para sahabatnya dan mengatakan, innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'lamu sholati. Saya sengaja sholat seperti ini di atas mimbar supaya kalian bermakmum kepada saya dan kalian tahu bagaimana cara saya sholat. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Dalam manasik haji, ya, Rasul bukan sekedar mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil dari saya tata cara manasik haji kalian, tapi diperlihatkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Begitu beliau ingin tahallul, ya, ingin mencukur rambutnya, memotong hewan kurbannya, Rasul menyuruh sahabat, ayo silahkan kalian cukur, silahkan kalian potong. Para sahabat belum ada yang bergerak. Ya. Maklum karena memang haji mereka pada waktu itu tertahan di Hudaybiyah, ya, tidak bisa lanjut ke Mekah, ditahan oleh orang-orang Quraisy, ya. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, kalau Anda ingin sahabat-sahabat Anda meniru mengerjakan, Anda keluar, panggil tukang cukur Anda, panggil jagal Anda, kerjakan. Maka Nabi kemudian keluar memanggil tukang cukurnya, Nabi kemudian potong rambut, Nabi kemudian motong kambingnya, baru para sahabat kemudian berebutan, saling cukur, saling potong. Ya, diperlihatkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, jadi agama ini sudah jelas, ya.
dipraktekkan, dicontohkan dari yang paling besar sampai yang sekecil-kecilnya diperlihatkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, maka tidak ada celah bagi kita kemudian berijtihad, bereksperimen dalam urusan-urusan ibadah kita. Taib, terakhir ya. Fa in qila laka man rabbuka. Ya. Kemudian penulis mulai mendatangkan dalil akli, secara akal. Kalau kamu ditanya tentang Tuhanmu, Tuhan itu siapa sih? Ya, fa in qila laka man rabbuka. Kalau ditanyakan kepada kamu, man rabbuka, siapa sih Tuhanmu? Faqul, ya, maka jawab, Rabbi Allah, Tuhan saya Allah, alladzi rabbani, yang telah memelihara saya, mengasihi saya, wa rabba jami'al alamin, dan memelihara seluruh alam. Ya. Al-alam, apa itu alam? Ma siwallah fahuwa alamun. Ya. Ma siwallah fahuwa alam. Setiap yang selain Allah disebut alam. Malaikat alam, langit itu alam, arsy alam juga. Ya, kursi itu alam. Ya. Jadi yang selain Allah itu disebut dengan alam, dan semuanya ditarbiyah, ya, dipelihara, diciptakan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bi ni'matihi, dengan nikmatnya. Maka karena Allah itu adalah yang sudah memelihara saya, mengatur saya, menghidupi saya, mengatur alam semesta ini, menghidupkan alam semesta ini, wa huwa ma'budi, maka dialah Allah, zat yang saya ibadahi. Ya. Wa huwa ma'budi, maka dialah yang saya ibadahi. Laisa li ma'budun siwahu. Ya, tidak ada bagiku yang diibadahi selain Dia. Ya. Jadi untuk sampai kepada siapa sih yang kita sembah? Ya, siapa dulu yang menciptakan Anda? Ya. Boleh silahkan mencari Tuhan selain Allah. Ya, asalkan Tuhan yang Anda sembah itu adalah Dia yang menciptakan, Dia yang memberikan rezeki, Dia yang mengatur Anda, Dia yang menghidupkan Anda, silahkan. Ya. Tapi kalau nggak ada, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila laka ma dinuk, ya. Kalau kemudian kamu ditanya, apa sih agamamu? Faqul dini al-islamu. Ya, agama saya Islam. Wa huwal istislamu. Yang makna Islam itu adalah al-istislam. Apa istislam? Pasrah. Ya. Jadi Islam itu maknanya kepasrahan, kepatuhan, ketundukan. Sehingga kalau seorang muslim kemudian kau tidak patuh, tidak pasrah kepada Allah, ya dipertanyakan tentang keislamannya. Tidak patuh, tidak pasrah dengan aturan Islam, ya dipertanyakan tentang keislamannya. Wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Pasrah kepada Allah dalam hal tauhid. Artinya apa? Dia tidak menyembah kecuali hanya Allah saja. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk taat kepada Allah. Ya, tunduk padanya dengan ketaatan. Ya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kemudian disertai sikap al-bara'ah, berlepas diri, menjauh dari kesyirikan dan ahli syirik. Ya. Jadi ada dua hal dalam Islam. Nanti disebutkan di bab berikutnya. Ya. Ada dua poin dalam Islam. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar taat dan patuh, tetapi adalah di samping taat dan patuh ada al-bara'ah. Ada sikap menjauh, berlepas diri dari kesyirikan dan dari ahli syirik. Ya. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah." Ya. Dan sudah kami utus, ya, pada setiap umat seorang rasul. Bukan hanya satu perintahnya,
Bukan saya beribadah, ani'budullah. Bukan hanya itu. Ya. Iya, kalian beribadah kepada Allah, wajtanibu at-taghut. Jadi ada perintah ibadah dan ada perintah meninggalkan, menjauhi taghut, menjauhi kesyirikan. Ya. Karena nggak bermanfaat kalau orang taat tapi syiriknya juga jalan. Ya. Taat tapi syiriknya juga berjalan. Taib, yang terakhir, ya. Wa idza qila laka man nabiyyuk, kalau ditanyakan kepada engkau siapa nabimu, faqul, jawablah, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibni Hashimin. Ya. Namanya Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hashimun min Quraisy. Ya, Hashim dari kabilah Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim. Wal Arabu, dan bangsa Arab, min dzurriyyati, dari keturunan Ismail ibni Ibrahim, Ismail bin Ibrahim. Alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salati wat taslim. Semoga salawat dan salam yang utama tercurah kepada Ismail, kepada Ibrahim, dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi perlu ditekankan, ya, ma'rifatu an-nabi Muhammad, mengenal Nabi sebagai Rasul, bukan sekedar mengenal tadi nasab ini saja, ya. Tapi ada konsekuensi yang harus kita lakukan, yaitu adalah taat kepada beliau, membenarkan berita beliau, ya, kemudian menjauhi apa yang menjadi larangan, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang menjadi syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan ini mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.